Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak, yaitu Bapak perkenalkan diri karena orang bilang kenal maka tak sayang. Izinkan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Imade Kurniarta, Bapak bertugas di SMP Negeri 12 di Pasar. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak ucapkan selamat datang dalam website Bapak, yaitu pembelajaran IPA Pasti Bisa. Nah, dimana seperti yang kita ketahui bersama, tekanan zat itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama tekanan zat padat, kemudian tekanan zat cair, dan tekanan gas. Nah, tekanan zat padat seperti yang kita ketahui bersama itu banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa lakukan untuk menguji tekanan zat padat. Anak-anak bisa mengambil sebatang korek, kemudian lakukan kegiatan seperti gambar 1 yang telah Bapak tampilkan dalam slide. Nah, kemudian yang kedua, tekanan zat cair. Nah, anak-anak pasti pernah merasakan saat berenang, baik itu di kolam maupun di laut, itu pasti tubuh anak-anak cenderung merasakan ada tekanan ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan tekanan zat cair, di mana tubuh kita itu akan mendapatkan gaya dorong ke atas. Dan begitu juga tekanan ini sangat berpengaruh terhadap kedalaman suatu zat cair. Kemudian yang ketiga, tekanan gas. Nah, tekanan gas ini anak-anak bisa temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat memompa ban sepeda. Mungkin anak-anak yang punya sepeda, yang biasa sekolah naik sepeda. Nah, di dalam ban sepeda anak-anak itu terdapat tekanan gas, sehingga ban tersebut tidak kempes, sehingga bisa digunakan untuk bisa sampai ke sekolah. Coba anak-anak bayangkan, bila ban sepeda anak-anak itu kempes, tidak ada tekanan gas dalam bannya, apakah bisa dibawa ke sekolah? Tentu saja tidak bisa. Jadi itu harus diisi dengan gas terlebih dahulu, atau sering disebut dengan isi angin, Pak. Ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang tahukah anak-anak bahwa penerapan tekanan zat di dunia ini sangat besar pengaruhnya? Nah, apa yang terjadi jika tekanan zat tidak diterapkan dalam kehidupan? Coba kita bersama pikirkan. Nah, bagaimana seandainya teori dari dan hukum dari penerapan zat, tekanan zat ini tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, ini bisa disaksikan, Bapak tampilkan sebuah video, ya, dan video di mana ini terjadi kemarin. Kita bersama berduka di mana kehilangan kru dan awak kapal selam Nanggala 402. Nah, di mana ini terjadi saat latihan perang di Laut Bali Utara, Laut Bali. Di mana di sini anak-anak bisa membuka video YouTube ini dan mempelajari. Nah, kenapa KRI Nanggala ini bisa tenggelam, padahal ini merupakan kapal selam. Nah, tapi ingat anak, kapal selam itu walaupun dia fungsi dan tugasnya untuk menyelam, tapi memiliki kapasitas, ya, memiliki kapasitas maksimal untuk menyelam itu hanya 500 meter. Nah, sedangkan kemarin seperti yang kita ketahui, KRI Nanggala 402 itu bermanuver ke kedalaman 700 meter dan akhirnya tenggelam dan hancur di kedalaman 838 meter, itu di bawah permukaan laut. Nah, jadi anak-anak coba kita berpikir bersama, apakah yang menyebabkan kapal KRI ini bisa hancur di kedalaman 838 meter jika dikaitkan dengan teori tekanan zat. Kalau di sini pasti tekanan zat cair. Coba anak-anak pikirkan bersama. Nah, dari itu penerapan tekanan zat yang ada di dunia ini, salah satunya Bapak bisa sampaikan itu ada kapal laut, kemudian kapal selam, pompa hidrolik, balon gas udara, kemudian pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, kemudian konsep dari bendungan itu merupakan penerapan dari tekanan zat di dunia.
Kemudian di kehidupan sehari-hari juga tidak kalah menariknya, di mana mata kapak itu pasti dibuat ujungnya meruncing. Nah, itu tujuan dari tekanan zat padat. Dan alas sepatu salju yang lebar, dan kaki bebek yang berselaput dan lebar sehingga memudahkan berjalan di tempat yang becek. Dan kemudian ujung sepatu yang runcing. Coba anak pikirkan sekarang. Bayangkan bagaimana kalau sepatu itu podol, ya, podol tidak runcing. Apakah nanti bisa digunakan untuk memaku kayu maupun memaku tembok? Kita berpikir bersama-sama. Nah, kemudian selain penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari, itu anak-anak coba pernah nggak melihat penerapan tekanan zat yang ada di kegiatan rumah tangga? Nah, kalau kita di Bali biasanya setelah sembahyang atau sajen itu banyak akan ada sisa-sisa buah-buahan. Nah, ini mungkin bisa diterapkan penerapan tekanan zat untuk bisa membuat pengawetan buah-buahan. Ya, coba kita next. Nah, ini yang Bapak maksud tadi ya. Kalau kita sudah banyak punya buah-buahan di rumah, dan buah-buahan ini pasti memiliki masa, ya, maksudnya masa untuk mampu bertahan. Dan kalau biasanya buah-buahan paling bertahan itu 1-2 minggu sudah busuk. Nah, sekarang bagaimana kita menyiasati bersama supaya buah ini bisa kita nikmati dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang lanjut ke tugas. Nah, ini nanti anak-anak kerjakan di rumah, ya. Buat tugas pertama, buatlah keterkaitan asinan salak yang Bapak jelaskan tadi, dikaitkan dengan teori tekanan zat. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah praktikum pembuatan asinan salak, mulai dari anak-anak membuat alat dan bahan, kemudian judul, prosedur, kemudian langkah-langkah kerja, dan terakhir sampai ke kesimpulan. Setelah selesai membuat praktikum tersebut sampai dengan kesimpulan, kemudian anak-anak harus siap melakukan presentasi, ya, presentasi hasil praktikum pembuatan asinan. Nah, nanti anak-anak boleh membuat dalam Google Slide ataupun presentasi video di Canva. Nah, itu silakan anak-anak berkreasi sebaik dan semenarik mungkin sehingga siapapun nanti yang menonton itu bisa menyaksikan dan bisa tertarik untuk melihat presentasi anak-anak. Jadi Bapak berikan kebebasan di sini memilih media yang digunakan untuk mempresentasikan tugas anak-anak sendiri. Baik anak-anak, sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak berpesan tetaplah semangat walau belajar dari rumah. Karena ingat, yang mampu merubah dunia adalah kerja keras, semangat, tanggung jawab diri sendiri, ya, bukan orang lain. Jadi ingat, yang mampu merubah dunia ini hanya anak-anak sendiri. Baik itu merubah ke arah yang baik maupun ke arah yang tidak baik, itu merupakan tanggung jawab anak-anak. Jadi Bapak ingatkan sekali, selamat belajar, tetap semangat. Bapak yakin IPA pasti bisa. Ya, Bapak